Arya, apa yang aku katakan padamu, sebelumnya kau ingat semuanya, kan? Aku ingat. Orang yang datang ke pesta ini hari ini, baik dari segi status maupun kedudukan, dibandingkan dengan pesta Tianhai, sebelumnya itu, tidak bisa dibandingkan, dan hari ini kau masuk ke sana, kau mewakili keluarga Nangongku, jangan sampai kau membuat kesalahan. Tenang, aku sudah ingat semuanya. Ayo. Kami diundang untuk menghadiri pesta ini. Dia bersamaku. Maaf, Tuan tidak boleh masuk tanpa undangan. Wang Xin yang menyuruhmu melakukan ini kan? Tuan, apa yang Anda katakan? Saya kurang mengerti, harap bekerja sama dengan saya. Wang Xin, caramu agak terlalu kekanak-kanakan ya. Bagaimana kalau aku harus masuk? Gimana kalau aku tetap harus masuk? Haha, bocah. Kamu sungguh konyol. Ini adalah acara yang diselenggarakan oleh kuil Dewa Bela Diri. Jangankan di Nusantara, bahkan di seluruh dunia, belum ada yang berani masuk seenaknya. Aku tidak percaya. Aku mau coba. Arya, janjikan padaku, kamu tidak akan membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Dialah yang memulai. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. Halo, aku Nangong Sue dari klan Nangong. Dan ini tunanganku. Perjalanan ini cukup mendadak, belum sempat mengajukan undangan. Bisakah Anda memberi kami kemudahan? Klan Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota. Kurasa Nona Nangong, di kartu ini pasti ada banyak uang, kan? Hanya 2 juta, itu saja. Sedikit tanda terima kasih. Nona Nangong, apakah Anda meragukan integritas profesional saya? Hari ini saya tidak akan membiarkannya masuk. Coba lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Kamu, Lihat saja, bicara baik-baik dengan orang seperti itu tidak akan berhasil. Biarkan aku yang melakukannya. Mau lihat saja, apa aku bisa masuk atau tidak? Mau lihat saja kamu mau apa sama aku? Anak muda. Berani mukul aku? Aku bilang. Hari ini di sini adalah kuil Dewa Bela Diri, acara jamuan yang diadakan. Kamu melakukan ini berarti menantang kuil Dewa Bela Diri. Aku bilang, Wang Xin tidak bisa mewakili kuil Dewa Bela Diri. Kamu juga tidak bisa mewakili kuil Dewa Bela Diri. Aku tetap mau lihat. Aku masuk saja. Apa yang terjadi? Orang, ada yang masuk tanpa izin ke acara jamuan. Arya, kamu janji sama aku tidak akan bertindak sembarangan. Karena Wang Xin mengundang para tokoh, dia tidak akan sembarangan bertengkar denganku di sini. Tenang saja, kamu tunggu aku sebentar di sini. Aku ada urusan lain. Orangnya? Kamu bicara sama aku? Masa iya? Sama siapa lagi? Aku dari keluarga Nangong diundang untuk hadir, meskipun kuil Dewa Bela Diri kalian sangat kuat, tidak seharusnya seorang satpam sepertimu mengatur-atur aku. Dia pasti pergi ke belakang panggung. Arya, kali ini bagaimana cara kamu mengatasi situasi ini? Tuan muda, para tokoh Nusantara sudah tiba di ruang perjamuan. Baik, aku tahu. Wang Xin itu saudara sendiri. Bahkan pintu perjamuan pun tidak boleh kumasuki. Tidak pantas kan? Sepupu, apa yang kamu katakan ini? Bagaimana aku bisa mengerti? Jika kamu bisa datang ke perjamuan ini, pasti akan bersinar cemerlang. Aku senang menyambutmu. Dia pasti ada di sini. Ketua tidak tahu kamu ada di sini. Ada apa? Dia membuat keributan di sini, dan masuk paksa ke ruang perjamuan. Aku datang untuk menangkapnya. Kamu bilang dia? Dia adalah tuan besar keluarga Wang. Kamu bilang dia membuat keributan? Ketua, aku tidak tahu statusnya itu ketua. Anjing yang tidak kenal tuannya. Tidak ada gunanya dipelihara. Anjing yang tidak mengenali tuannya sendiri, tidak ada gunanya dipelihara. Kakak, apakah kau puas dengan apa yang kulakukan? Wang Xin, sepertinya selama beberapa tahun ini, kau telah melatih banyak orangmu sendiri. Hahaha. Masih jauh dibandingkan dengan kakak sepupu lagi pula. Kakak sepupu adalah ketua dari kuil Dewa Bela Diri. Wang Xin,
Apa sebenarnya maksudmu? Tidak ada. Aku hanya ingin membantu kakak sepupu berbagi sedikit beban memusnahkan sekte kematian. Oh, begitu? Kakak sepupu berjuang untuk Nusantara ini siang malam demi rakyat. Aku sebagai adik sepupu bukankah seharusnya aku turut serta? Tapi ku dengar Kirana Kusuma. Pergi ke rumahmu dulu. Benar juga, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak sepupu. Oh ya, Kirana Kusuma itu meskipun hanya selebriti kelas 3 tapi soal kecantikan tidak kalah dengan artis kelas 1. Oh ya, dia masih perawan, banyak hal yang harus kuajarkan, tak perlu dikatakan betapa menggetarkannya. Kau cari mati. Kak, jangan marah dulu, kau dan Kirana Kusuma bukankah sudah bercerai? Kau punya pilihanmu, dia juga punya pilihannya. Pilihannya adalah menjadi Ratu Nusantara. Sedangkan kau sudah 3 tahun di keluarga Kusuma. Dika, dan tidak membantunya mencapai posisi itu. Tapi aku berbeda. Setelah pesta ini, aku akan membantunya menjadi bintang film terkenal Nusantara. Jadi, Kak, kau harus membuat pilihanmu sendiri. Aku ingat kau, dan dia sebelumnya bukankah di pesta kota Samudra berpisah dengan tidak baik? Kak, kita bersaudara, kau tidak akan karena seorang wanita berbuat apa padaku, kan? Oh, ya, Kirana Kusuma itu seharusnya akan segera tiba di ruang pesta ini, kan, Kak? Jika tidak percaya kau bisa tanya sendiri padanya, jika dia tidak mau aku tidak akan memaksa. Oh ya, apa panggilan Kirana Kusuma tadi? Ketua, lebih keras. Kak, lihat ingatanku, dia hampir mengira aku benar-benar ketua kuil Dewa Bela Diri. Kak, sepertinya di keluarga Kusuma 3 tahun menjadi menantu sudah mengikis ketajamanmu, tapi, adikmu ini sekarang sama sepertimu sudah mencapai tingkat transenden. Ada, kau tidak bisa membunuhku sekarang. Sudah bicara banyak dengan Kak, pesta ini akan segera dimulai. Kalau begitu aku pergi dulu, Kak, permisi. Ranah transenden. Wang Xin, sebaiknya kau jangan berhubungan dengan sekte kematian. Kalau tidak, Tuan muda milikmu. Tidak apa. Meskipun Arya kuat, dia juga manusia biasa. Setelah aku benar-benar menghancurkan kuil Dewa Bela Diri miliknya. Meski dia hebat, apa gunanya? Lagi pula, mulai sekarang akulah yang di Nusantara yang menjadi pusat perhatian ketua kuil Dewa Bela Diri. Inikah ketua kuil Dewa Bela Diri? Ternyata masih sangat muda. Dia bukan hanya ketua kuil Dewa Bela Diri. Dia juga pewaris di ibu kota, pewaris keluarga Arya, dengan identitas ganda ini. Bahkan di Nusantara, bahkan di seluruh dunia, tidak akan ada orang yang melampaui otoritasnya. Ketua, Ayo aku antar kau ke panggung. baik. Ini pasti istri ketua, kan? Kirana Kusuma ini kudengar, dia sudah menikah. Bersama ketua kuil Dewa Bela Diri apakah? Sulit dijelaskan. Kau baru saja menemuinya? ya, Lalu konflikmu dengan kuil Dewa Bela Diri terpecahkan? kuil Dewa Bela Diri. Omong-omong, kamu dan Wang Xin ini kan sepupu. Sesama keluarga, mana ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Aku juga tahu, ketua kuil Dewa Bela Diri ini adalah keturunan keluarga Wang kalian. Aku baru paham hari itu di pesta Samudra. Kenapa kamu berani berbuat begitu? Kalau kuil Dewa Bela Diri, konflik itu seharusnya baru dimulai. Selamat datang kepada semua yang meluangkan waktu menghadiri pesta ini. Pada kesempatan ini, saya angkat gelas untuk kalian semua. Untuk ketua, Tentunya kalian semua sudah tahu tujuan datang ke pesta ini, kan? Ketua, jangan khawatir.
Sekte kematian, tikus-tikus jalanan itu, berani muncul kembali di dunia. Maka kami pasti akan membantu ketua sepenuhnya. Kali ini, pasti akan membasmi sekte kematian itu sampai habis. Benar, sekte kematian adalah kekuatan jahat nomor 1 di dunia. Kali ini, kita pasti tidak akan membiarkan mereka bertahan di dunia. Semuanya, perihal pembasmian sekte kematian ini hari ini kita kesampingkan dulu. Sebenarnya hari ini ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Aku dan Kirana jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi, aku berencana mengeluarkan dana 10 miliar untuk mendukung Kirana menjadi artis paling top di Nusantara ini. Kirana Kusuma dari keluarga Kusuma Samudra ini ternyata memiliki keberuntungan sebesar itu. Bisa memenangkan hati ketua perhatian yang begitu besar. Perkataan ketua ini sepertinya ada kabar gembira. Kapan bisa traktir kami semua minum, ya? Aku keberatan. Saya tidak setuju. Siapa orang ini? Berani secara terbuka dengan ketua menentang. Jangan bicara dulu. Dia dulu adalah anak buangan keluarga Wang, hanya saja sekarang dengan ketua kita hanya hubungan sepupu. Jika ada sesuatu, kamu bisa mengatakannya, biarkan semua orang mendengar. Baiklah. Para hadirin, Kirana Kusuma adalah mantan istriku. Meskipun sekarang sudah bercerai, tapi tindakan Wang Xin ini tidak bermoral. Saya tidak setuju. Ini. Kirana Kusuma ini, ternyata istri anak buangan ini. Ini jadi menarik. Hanya saja dia hanyalah seorang anak buangan, berani dengan kita melawan ketua kuil Dewa Bela Diri. Apa dia tidak takut akan dibuang dan dibunuh di dunia? Arya, cukup. Kau telah menghancurkan 3 tahun hidupku. Apa kau masih ingin menghancurkan seluruh hidupku? Kirana Kusuma, kau tidak benar-benar berpikir dia menikahimu karena dia menyukaimu, kan? Kalau tidak, kenapa? Ketua kuil Dewa Bela Diri yang terhormat pewaris keluarga Wang, apalagi yang ingin didapatkan dariku? Kirana. Sepertinya sepupuku ini salah paham besar padaku. Ketua, Anda tidak perlu khawatir. Arya ini di keluarga Kusuma selama 3 tahun. Karakter dia, aku paling mengerti. Hanya saja sesuatu yang tidak bisa didapat akan dihancurkan. Hahaha, Arya. Meskipun kau anggota keluarga Wang, tapi kau sudah dikeluarkan dari keluarga Wang. Hari ini kau bisa datang ke sini menghadiri pesta ini sudah menjadi dalam hidupmu kehormatan terbesar. Lagi pula, Nona Kusuma ini tidak ada hubungan denganmu. Bahkan jika ada hubungan, dia sekarang adalah orang yang disukai ketua. Sudah menjadi bagimu dan Nona Kusuma kehormatan terbesar seumur hidup. Kau sekarang berani di sini menantang ketua kita, kau tidak takut ketua marah membunuhmu di tempat? Benar bagi ketua. Jika bukan karena hubungan darah, kau hanyalah seekor yang bisa dipermainkan seenaknya semut belaka. Berani-beraninya macam-macam di sini. Ketua saya berani ingin mengabdi pada Anda, membunuh anak buangan ini. Ketua saya juga ingin untuk Anda membunuh orang yang sembarangan bicara ini. Kalian tidak benar-benar berpikir Wang Xin ini adalah ketua kuil Dewa Bela Diri, kan? Kalian jangan-jangan benar-benar berpikir dia adalah ketua kuil Dewa Bela Diri, kan? Tuan Arya bukan masa kamu, anak buangan ini, yang menjadi? Betul. Hahaha. Ini benar-benar lelucon terbesar. Kamu hanya mengandalkan hubungan darah dengan ketua untuk berteriak-teriak di sini. Jika bukan karena ketua yang baik hati hanya dengan kejahatan mengaku sebagai ketua sudah bisa membuatmu dibunuh 100 kali lebih. Arya, cukup jangan main-main. Karena kalian semua percaya Wang Xin ini adalah ketua kuil Dewa Bela Diri, maka tidak ada salahnya. Biarkan dia menunjukkan tanda bukti kuil Dewa Bela Diri mengeluarkannya. Bagaimana? Ketua, karena sampah ini memang mencari mati maka tidak ada salahnya mengabulkannya. Keluarkan cincin dewa itu, tunjukkan padanya. Ketua, setelah sampah ini melihat cincin dewa, saya rela untuk ketua membunuh orang tak tahu malu ini. Sejujurnya cincin dewaku sudah hilang 3 tahun lalu. Hilang? Iya, hilang. Atau tidak ada? Kakak sepupu, apa maksudmu dengan perkataan itu? Kamu tidak punya. Aku punya. Apa? Masa Arya yang sebenarnya ketua kuil Dewa Bela Diri yang asli? Apa?
Cincin Dewa Bela Diri, bagaimana bisa ada di tangan anak buangan itu? Jangan-jangan, apa yang dikatakan Arya itu benar? Cincin Dewa Bela Diri ada padanya. Apa Sin menipu kita? Hebat, sungguh hebat, semuanya. Kalian semua oleh Arya ini telah ditipu. Tuan Arya, apa maksud Anda? Semuanya. Cincin Dewa Bela Diri milikku telah hilang 3 tahun lalu. Saat itu aku tidak pernah mencurigai sepupuku ini. Siapa sangka dia tidak bisa menahan diri dan muncul sendiri. Mungkin maksudmu kaulah ketua yang sebenarnya dia mencuri cincinmu. Benar. Ya pasti begitu. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi ketua kuil Dewa Bela Diri. Pasti dia yang mencuri cincin ketua. Arya dasar pecundang. Tidak hanya berani berpura-pura menjadi ketua, tapi juga mencuri cincin ketua. Kirana Kusuma, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kau hanya yakin bahwa ketua peduli pada hubungan darah kalian. Jadi tidak berani bertindak, kan? Ketua Kirana Kusuma dari keluarga Kusuma bersedia atas nama ketua membunuh penipu tak tahu malu ini. Kirana Kusuma adalah mantan istri Arya. Bahkan dia bilang Arya bukan ketua, tapi Arya pasti bukan ketua. Tidak, aku harus segera memihak. Kalau tidak, semua keuntungan diambil oleh keluarga Kusuma dari kota Samudra. Ketua, keluarga Shu dari ibu kota bersedia membunuh penjahat ini. Ketua, Sekte Guntur juga bersedia membunuh penjahat ini. Dan juga gerbang surgawi. Istana pencuri jiwa. Terima kasih atas niat baik semuanya, tapi sepupuku ini bukannya ingin aku membuktikan bahwa aku adalah ketua kuil Dewa Bela Diri. Ini sebenarnya sangat mudah. Apa ketua tidak perlu menggunakan cincin Dewa Bela Diri? Juga bisa membuktikan identitasnya? Benar. Dewa Perang Naga Hijau datang. Dewa Perang Naga Hijau ini di kuil Dewa Bela Diri berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Sekte Gunturku dengan dia meskipun hanya bertemu sekali tapi aku yakin ini adalah dirinya yang asli. Naga Hijau memberi hormat kepada Tuan Ketua. Sepupu, sekarang aku bisa membuktikan bahwa aku adalah ketua kuil Dewa Bela Diri kan? King Long. Kamu. Arya, meskipun kamu dan ketua memiliki hubungan darah, tapi kamu menyamar sebagai ketua kuil Dewa Bela Diri. Itu adalah pelanggaran besar. Itu adalah pantangan besar. Untungnya, ketua berbelas kasihan. Kalau tidak, kamu sudah mati. Saya menyarankan kamu. Berhati-hatilah. Haha, sepupu. Sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Karena Dewa Perang King Long sudah membuktikan Wang Xin adalah ketua kuil King Long, maka sandiwara ini harus diakhiri. Benar, meskipun Dewa Perang King Long ini adalah sosok yang sangat misterius, tapi dia, dengan ketua kuil Dewa Bela Diri, adalah hubungan yang sangat dekat. Jadi apa yang dia katakan pasti bukan kebohongan. Maka sekarang, kebenaran sudah terungkap, Arya ini adalah penipu besar sejati. Karena tidak ada yang bisa dikatakan lagi, maka tahta ketua ini saya akan duduk di sini. Kami memberi hormat kepada ketua. Silakan bangun semuanya. Oh ya, dari informasi yang saya dapatkan, sepupuku ini sepertinya dengan berhubungan dengan Sekte Kematian. Apa? Sekte Kematian? Orang buangan ini ternyata anggota Sekte Kematian. Aku tadinya ingin memberinya kesempatan lagi, tapi dia begitu berani datang ke kuil ini untuk menyamar sebagai aku. Semuanya. Menurut kalian, bagaimana cara menangani masalah ini? Bunuh dia. Sisa Sekte Kematian ini. Jangan biarkan dia hidup. Tuan, mengingat ikatan darah. Namun ada yang tidak sadar diri. Menurutku, Lebih baik dibunuh saja. Bunuh dia. Berhenti. Nona Nangong, kamu tidak akan melindungi sisa Sekte Kematian ini kan? Sekte Kematian adalah kekuatan paling jahat di dunia, keluarga Nangongmu. Meski merupakan keluarga papan atas di Nusantara, namun kamu ingin mempertahankan sisa ini untuk melawan seluruh kekuatan baik di Nusantara? Bukankah itu seperti mimpi di siang bolong? Lagi pula, dia adalah buruan dari kuil Dewa Bela Diri yang harus dihabisi. Ketua, saya percaya pada Arya. Dia pasti bukan sisa dari Sekte Kematian. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mohon ketua, demi nama baik keluarga Nangong ampuni dia. Nona Nangong maksudmu? Keluarga Nangongmu akan menjamin bahwa sepupuku ini bukan anggota Sekte Kematian? Ya, Gadis naif ini rela demi aku secara terang-terangan menyinggung begitu banyak kekuatan di Nusantara. Ketua, jangan dengar dia. Dia dan Arya itu memang komplotan jahat. Sebelumnya di kota Samudra,
Dia membela Arya, mengatakan Arya adalah tunangannya, dan bahkan secara terang-terangan menghina kuil Dewa Bela Diri. Saat itu, Dewa Naga Hijau juga hadir. Dewa Naga Hijau, benarkah demikian? Benar, itu terjadi. Nona Nangong, jika begitu kasusnya, jaminan dari keluarga Nangong mungkin tidak dipercaya oleh semua orang. Nona Nangong, kau bilang tadi aku, Kirana Kusuma, tidak berhak ikut campur urusanmu kecuali menjadi istri ketua H. Sekarang aku tanya padamu, apakah aku punya hak ini? Nona Nangong, jika kau benar ingin menyelamatkan sepupuku ini, aku punya jalan keluar yang baik. Silakan, Ketua. Nona Nangong, kalau tidak salah ingat perjanjian pernikahan antara keluarga Nangong dan keluarga Wang tidak menyebutkan secara spesifik siapa dari pihak Wang, kan? Apa maksud Ketua? Sekte kematian bangkit kembali dan muncul lagi di hadapan kita. Pasti karena mereka mendapatkan cara tertentu. Sedangkan keluarga Nangong sebagai keluarga terkemuka di Nusantara. Jika menjalin hubungan dengan keluarga Wang, maka peluang kita menghadapi sekte kematian akan bertambah besar, bukan? Apa, Ketua? Jika Nangong Sue menjadi istri ketua, lalu bagaimana denganku? Kirana, ini semua demi rakyat, kau pasti bisa memahamiku, kan? Nona Nangong, bagaimana pendapatmu? Ketua, saya. Nona Nangong, kalau tidak salah ingat keluarga Nangong, kalian bertunangan dengan keluarga Wangku sepupuku ini, 3 tahun lalu sudah diusir dari keluarga Wang. Dengan kata lain, dia sudah bukan lagi anggota keluarga Wang kita, jadi yang bisa menikah denganmu hanya aku, Wang Xin lagi pula. Semua orang di aula ini, siapa yang bukan pejuang yang peduli pada dunia, sebelum musuh besar sekte kematian datang, keluarga Nangong kalian. Sebagai keluarga terkuat di Nusantara, bukankah seharusnya lebih maju? Dulu aku mengerahkan segalanya. Tidak bisa membunuh sekte kematian, bisa dibayangkan betapa sulitnya menghadapi sekte Mingsha. Aku. Nona Nangong. Meskipun keluarga Su, kami tidak sebanding dengan keluarga Nangongmu, tapi karena ketua sudah bicara sejauh ini, jika kamu masih menolak, sepertinya agak tidak pantas, kan? Benar, Nona Nangong. Maksud ketua sudah sangat jelas, jika kamu ingin mempertahankan sampah ini, maka kamu hanya bisa menerima perjodohan ini. Nona Nangong, tadi aku sudah bilang dengan jelas, aku menikah denganmu, hanya untuk membasmi sekte kematian. Setelah melawan sekte kematian, aku bisa membebaskanmu kapan saja. Jangan dengarkan dia. Arya, Nona Nangong ini sedang menyelamatkan nyawamu, dan, apa kamu benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu? Ketua, tidak perlu bicara lagi. Aku setuju saja. Baik, aku selaku ketua mengumumkan tanggal pernikahanku dengan Nangong Sue akan ditetapkan 3 hari lagi. Setelah kalian minum anggur pernikahanku, aku akan berangkat sendiri membunuh sekte kematian. Sepupu, aku sudah bilang padamu barang-barangmu akan aku ambil kembali satu persatu. Wang Xin. Kurang ajar, berani tidak sopan kepada ketua. Qinglong, tadi aku sudah berjanji pada Nona Nangong tidak akan mempersulit sepupuku ini. Apa yang kau lakukan? Maaf ketua, aku salah. Oh ya? Ini berarti sudah kembali ke pemilik aslinya, kan? Cih, kau badut kecil. Kau hanya anak buangan juga ingin merebut tahta dengan ketua kami? Benar-benar mimpi di siang bolong? Arya, sekarang kau puas? Sekarang kamu puas? Kalau bukan karena kamu datang membuat keributan hari ini, kenapa aku harus menikah dengan orang yang tidak aku sukai? Orang yang tidak kusukai. Sebentar, Mau apa lagi? tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang yang tidak kamu inginkan. Arya, sadarlah sedikit, oke? Sekarang Wang Xin dia bukan hanya pewaris keluarga Wang, dia juga ketua kuil Dewa Bela Diri, jangankan aku, bahkan seluruh keluarga Nangong. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Kamu sendiri sudah melihat. Jangankan Wang Xin,
bahkan Dewa Naga Hijau di sisinya itu semua tidak bisa kamu lawan. Karena sekarang kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Wang, jangan berpikir untuk kembali memperebutkan kekuasaan mereka. Permainan kekuasaan ini, kamu sudah dikeluarkan. Di kartu ini ada 100 juta rupiah. Cukup untuk hidupmu seumur hidup tanpa khawatir. Bawalah dan tinggalkan ibu kota. Kamu harus meninggalkan wilayah kekuasaan Wang Xin, baru dia mungkin memberimu jalan hidup, dan aku juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Arya, kuharap kamu benar-benar bisa mendengarkan kata-kataku. Selamat tinggal. Wang Xin. Ketua, sebelumnya dalam pesta perpisahan aku banyak bersalah. Mohon maafkan aku, Ketua. Kau benar. Hal yang aku suruh kau selidiki. Bagaimana hasilnya? Semuanya seperti yang Ketua duga, Wang Xin ini. Ternyata benar dia sisa dari sekte kematian. Sungguh, aku punya adik yang baik. Bagaimana situasi kekuatan di Nusantara? Hanya tersisa sedikit kekuatan. Sebagian besar ada di tangan Wang Xin. Ketua, apakah akan menjaring sekarang? Sepertinya Wang Xin telah menggabungkan sisa-sisa kekuatan sekte kematian. Penjaringan kali ini, aku harap bisa menangkap semuanya sekaligus. Bukan seperti terakhir kali, ada yang lolos. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika langit ingin seseorang hancur, pertama-tama buat dia sombong. Sekarang momentumnya sedang naik, kewaspadaannya pasti tinggi. Kau teruslah menyamar di sisinya. Tunggu sampai kewaspadaannya menurun, dan semua sisa-sisa itu muncul. Baru kita jaring semuanya. Saya mengerti. Kau selidiki berapa banyak anggota keluarga Wang sekarang, dan berapa banyak kekuatan yang terkait dengan sekte kematian. Ya, Wang Xin. Ketua, seluruh keluarga Wang total ada 346 orang. 137 di antaranya adalah anggota sekte kematian. Pantesan saya tidak menemukan mereka. Ternyata mereka ada di depan mata saya. Ketua, bagaimana rencana Anda menangani mereka? Jangan terburu-buru. Jangan biarkan mereka curiga dulu. Sepupu saya yang baik itu bukan orang biasa. Dia sedang dalam posisi kuat sekarang. Bagaimana saya bisa langsung menghancurkannya? Nanti temani saya ke paviliun harta karun. Ketua, kenapa harus ke paviliun harta karun? Masa saya biarkan sepupu saya itu merebut tunangan saya dengan Nangong Shue? Oh, Ketua ingin melamar. Benar, keluarga Nangong pasti tidak akan tertarik pada barang biasa. Tapi sekarang saya juga tidak bisa merampas gelar sepupu saya. Paviliun harta karun memiliki banyak harta. Pasti ada yang cocok. Saya akan urus sekarang. Ketua, meskipun keluarga Nangong berpengaruh tapi kuil Dewa Bela Diri sudah lebih kuat dari sekte kematian, kenapa harus menjalin hubungan pernikahan dengan yang lain? Kenapa? Cemburu? Ketua, saya hanya merasa. Tenang saja, saya dengan Nangong Shue itu hanya pura-pura. Sudah kubilang, aku hanya suka kamu seorang. Ketua, apakah itu benar? Tentu saja. Ngomong-ngomong, kamu baru saja tiba di ibu kota. Kamu belum terlalu kenal dengan ibu kota. Aku tahu di ibu kota ada sebuah toko harta karun. Di dalamnya banyak barang berharga. Bagaimana kalau aku ajak kamu? Pilih beberapa barang yang kamu suka. Aku tahu kamu paling baik padaku. Arya, kalau saja kamu tahu, wanita yang tidak bisa kamu taklukkan selama 3 tahun, datang padaku dengan sukarela, apa yang akan kamu rasakan? Ketua, kenapa kamu terus menatapku? Aku berpikir tentang bajumu ini. Orang-orang tua itu? Apa? Maksud ketua adalah, Bagaimana kalau kamu ganti? tapi aku tidak punya baju ganti. Tidak apa-apa, aku punya. Aku ganti di sini. Kenapa? Kamu takut aku mengintip? Bukan. Ketua, Ayu bukan maksud begitu. Ganti saja di sini. Masih 10 menit lagi sampai ke toko harta karun. Cukup buat kamu ganti. Baik. Ngomong-ngomong, umur Ayu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya mencari jodoh untuknya. Ketua, ada apa denganmu? Ketua, ada apa? Aku tidak apa-apa. Pakailah ini saja.
Ketua, keluarga Nangong ini, bagaimanapun juga adalah keluarga papan atas di Nusantara. Barang biasa, tidak akan masuk ke mata Tuan Nangong. Jadi, kau ingin memilih barang berharga seperti apa? Barang biasa, pasti tidak akan disukai Tuan Nangong tua. Tapi, bagaimana jika itu batu giok yang mengandung energi spiritual? Giok yang mengandung roh sejati. Anda bisa melihat energi spiritual benda itu? Ketua, kekuatan Anda, mungkinkah sudah mencapai tingkat luar biasa? Kakek ini, Anak muda, aku mengingatkanmu dengan baik, kakek ini hanyalah penipu, barang-barang dari barat lautnya, dia minta, ratusan ribu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Bukan saya yang mematok harga tinggi, barang saya hanya dijual kepada orang yang berjodoh. apakah Anda, Pak Tua, sudah mencapai tingkat santo? Bisa melihat kekuatanku? Kecuali kekuatannya di atasku. Tapi lihatlah di seluruh Nusantara, aku belum pernah mendengar ada orang seusia ini yang sudah mencapai tingkat santo. Anak muda, tadi aku sudah memperingatkanmu, kau tidak dengar, sudahlah. Kenapa kau malah bersama kakek ini, dan turut serta? Jangan-jangan kau calo yang diupah kakek ini? Buta mata, kau tahu, yang berdiri di depanmu adalah... Kau bilang barang kakek ini sampah? Lalu, apa kau punya yang lebih baik? Tentu saja. Aku Luo Chen di Jubauge ini sudah berkeliaran lebih dari 8 tahun. Di tanganku pasti ada beberapa barang langka. Kalau begitu, coba ambil barangmu dan bandingkan dengan barang kakek ini. Bagaimana cara membandingkannya? Kau bisa mengeluarkan barang apapun yang nilainya bisa dibandingkan dengan nilai batu giok ini? Kalau begitu, barangmu akan kubeli dengan harga 2 kali lipat. Hahaha, nak, jangan-jangan kamu mau bilang giok milik kakek tua itu dari semua barang di tokoku lebih berharga, kan? Dari mana datangnya bocah kurang ajar ini? Berani-beraninya mempertanyakan di sini kemampuan Bos Luo. Bos Luo di Jubauge memiliki 3 toko. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Sembarangan bawa giok murahan. Terus bilang, bisa menyaingi Bos Luo. Omong kosong macam itu. Berani kau ucapkan. Dengar, nak. Aku tidak akan mempersulit kau berlutut dan bersujud 3 kali. Aku biarkan kau pergi. Berani menyuruh ketua kami bersujud padamu? Kau pantas. Ah, tidak apa-apa. Jika kau berani, maka kita bertanding. Kita tentukan hasil dengan menang kalah. Karena kau ngotot ingin malu, maka aku tidak akan menghalangi. Meskipun di Nusantara aku, Luo, bukan orang terkenal, setidaknya aku punya harta miliaran, bertaruh denganku. Pertama, kau harus buktikan kemampuanmu. Ini, ternyata, kuil Dewa Bela Diri, para kultivator level Dewa Perang ke atas, baru memiliki kartu Ksatria Hitam. Konon. Kartu Ksatria Hitam ini, level terendah pun, bisa tarik dana miliaran. Aku lihat wanita ini tampaknya bawahan pemuda itu. Siapa sebenarnya mereka berdua? Kartu Ksatria Hitam kalian berdua, sebenarnya siapa? Baik, kemampuan sudah kubuktikan kartu Ksatria ini tidak bisa dipalsukan. Sekarang, kau berani bertaruh atau tidak? HMPH, meskipun mereka adalah dewa perang dari kuil Dewa Bela Diri, dia juga bisa salah. Aku, Luo Cheng, tidak percaya. Sembarangan orang tua kuno bisa mengeluarkan barang yang lebih baik dari milikku. Baik, aku bertaruh denganmu. Sepakat. Tapi, ahli barang antik harus dipilih dari tokoku secara resmi. Tidak masalah. Pak Tua, boleh pinjam giokmu? Tidak masalah. Aku juga tidak akan menindasmu. Aku tidak akan menggunakan semua barang di toko. Aku hanya akan mengeluarkan 3 barang. Jika giokmu dibandingkan dengan milikku lebih berharga dari 3 barangku, aku akan mengaku kalah. Saat itu aku akan bersujud dan meminta maaf. Bos Luo, kapan orang yang kamu cari datang? Baik. Ternyata Pak Luo. Pak Luo adalah ahli barang antik kelas nasional. Bos Luo mengundangmu, berarti tidak takut pada kekuasaan. Sepertinya menggunakan Pak Luo untuk mengendalikan kuil Dewa Bela Diri, untuk menjamin keadilan mutlak. Salam kenal, Pak Luo. Bos Luo terlalu sopan. Kamu tahu aku ini. Begitu mendengar tentang barang antik, aku tidak bisa diam. Bahkan tanpa diundang, aku sendiri akan datang. Hanya tidak tahu, hari ini, bos menyiapkan barang
Bagus apa? Bikin orang tua ini tercengang. Barangku tidak terburu-buru. Silakan Pak Luo lihat dulu milik teman kuil Dewa Bela Diri. Beda bidang bagaikan gunung. Meskipun kalian berdua teman dari kuil Dewa Bela Diri, tapi masih sangat muda, berapa banyak harta yang pernah kalian lihat, malah berani bicara besar di sini. Benar-benar lelucon. Pak Luo, kenapa harus memandang orang dengan prasangka? Sebaiknya lihat dulu barangnya. Aku malah ingin lihat, barang berharga apa yang kamu punya. Ini giok tiruan antik modern. Meskipun kualitas gioknya cukup bagus, tapi nilainya tidak lebih dari 100.000. Hahaha. Ternyata cuma 100.000. Aku masih terlalu tinggi menilai kalian. Kalau tahu begini, aku tidak perlu mengeluarkan 3 harta utama ini. Meskipun kuil Dewa Bela Diri adalah kekuatan nomor 1 di Nusantara, tapi setiap bidang punya keahlian masing-masing. Di pavilion harta karun ini, bukan tempat kalian bisa berulah seenaknya di sini. Benar. Giok yang cuma 100.000 ini, mana bisa dibandingkan dengan harta milik Bos Luo yang memenuhi ruangan ini. Sebenarnya aku mulai penasaran, di balik 3 kain merah ini, ada apa yang begitu hebat? Pak Luo, kau memberi harga pada giokku, tanpa perlu menyentuhnya. Bos Luo, harta kedua teman muda dari kuil Dewa Bela Diri ini, untuk sementara jangan dibahas. Entah apa yang kau keluarkan 3 barang bagus ini, tolong tunjukkan juga agar saya bisa melihat. Hahaha. Sebenarnya taruhan ini sampai di sini seharusnya sudah berakhir. Karena Pak Luo sudah bicara, dan banyak teman yang datang, maka biarkan saya tunjukkan pada kalian semua harta milik Luo Cheng. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Bahkan untuk porselen kelas ini, di seluruh gudang harta karun ini, jumlahnya tidak lebih dari 5. Nilainya setidaknya puluhan juta. Piring porselen ini ternyata sangat mahal. Luo Cheng bisa bertahan di gudang harta karun. Masa tidak punya harta andalan? Relatif, aku lebih penasaran. 2 harta lainnya, yang dia siapkan apa itu? Haha. 2 harta yang belum dikeluarkan, tidak perlu juga. Pertarungan 1 lawan 1 ini sudah menentukan pemenang. Entah 2 orang dari kuil Dewa Bela Diri ini, bagaimana mereka akan mengakhirinya. Bos Luo, 2 koleksi lainnya biarkan aku yang tua ini melihatnya. Tentu saja, hahaha. Teksturnya halus mengkilap. Belum lagi ukirannya yang sangat indah. Kualitas batu giok ini saja sudah cukup mengalahkan. 99% giok berkualitas. Dan ini adalah jenis jet yang paling berkualitas. Hijau, kekaisaran. Sebesar ini, nilainya setidaknya ratusan juta. Nah, silakan lihat semuanya. Karya asli Tang Yin. Apa? Karya asli Tang Yin? Dalam lelang, harga awalnya ratusan juta. Jika lukisan ini asli, maka Ini memang karya asli Tang Yin. Karya asli Tang Yin muncul? Nat, masih apa yang bisa kau lawan denganku? Tuan Luo, saya memberanikan diri memberi nilai 1/2 miliar untuk lukisan asli Tang Yin ini. Apa? 1/2 miliar? Ditambah 2 barang sebelumnya, ini sudah hampir 1 miliar. Tidak menyangka Tuan Luo, ternyata punya kemampuan sebesar ini. Pak Luo memang pandai menilai. Sebelum ini saya juga sudah mencari banyak ahli penilai barang antik. Akhirnya rata-rata harga pasaran pas 1/2 miliar. Teman dari kuil Dewa Bela Diri ini, sebelumnya Anda pernah berkata, jika saya menang, Anda akan membeli 2 kali lipat semua barang berharga saya. Saya punya 3 toko. Semua barang berharga itu jika dijumlahkan, totalnya 820 juta. Haha, saya buang angka kecilnya. Anda beri saya 1.600.000.000. Bayar pakai kartu ya. Gesek kartu apa? Kenapa? Kuil Dewa Bela Diri tidak bisa menerima kekalahan? Kalah? Siapa bilang saya kalah? Orang yang berotot tapi otak kosong. Tidak punya bor intan, jangan coba mengerjakan porselen. Pak Luo, Anda adalah sesepuh ahli barang antik. Tapi, dengan rendah hati saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar merasa giok saya hanya bernilai 100.000? Omong kosong, ini hanya giok modern biasa. Saya sudah, demi nama baik kuil Dewa Bela Diri, saya beri nilai yang lebih tinggi. Ternyata Pak Luo juga bisa salah lihat ya. Berani-berani Anda meragukan Pak Luo? Picik, sok tua.
Hari ini saya akan tunjukkan pada kalian, sebenarnya berapa nilai harta ini. Mengeluarkan kekuatan spiritual. Apaan sih mengeluarkan kekuatan spiritual? Aku mau lihat giok yang hanya bernilai 100.000 ini. Bagaimana kau bisa membalikkan keadaan? Mengeluarkan kekuatan spiritual. Biasanya, ahli di level Dewa Perang pasti tidak bisa melakukannya. Tapi meskipun pemuda ini kuat, bagaimana bisa mengubah giok itu sendiri? Menarik juga. Jangan buang-buang waktu lagi. Naga hijau memperlihatkan wujudnya. Luo Lao, apa itu naga hijau muncul? Harta langit dan bumi. Biasanya menyegel keberadaan yang kuat. Kalau saya tidak salah tebak, di dalam giok ini tersegel seekor naga sejati, memiliki roh naga. Membawa giok ini, seseorang akan diberkahi nasib kaisar keturunan 100 tahun 1000 tahun makmur terus. Luo Lao, karena kamu sudah melihatnya. Kalau begitu, aku tanya kau, berapa nilai pusakaku ini? Batu permata seperti ini sudah sulit dinilai dengan uang. Jika dipaksakan untuk memberi harga, bukankah itu ratusan miliar? Ratusan miliar. Untuk mendapatkan keturunan selama ratusan, ribuan tahun yang makmur terus-menerus. Kalau aku punya uang segitu, aku juga mau. Aduh, ibu. Dulu aku tanya kakek itu bilang cuma 880.000, seandainya aku membelinya saat itu. Bos Luo, sekarang sudah jelas siapa menang dan kalah. Bukankah kau harus menepati janji taruhan? Luo sungguh buta. Luo sungguh buta. Kami menghadap guru. Ada apa? Ketua kuil Dewa Bela Diri Duniawi, Wang Xin tahu guru berada di Jubao Pavilion mengundang khusus guru untuk bertemu. Wang Xin, Ketua kuil Dewa Bela Diri. Benar, beberapa hari ini sebelum jamuan perang Wang Xin telah melalui naga hijau Dewa Perang memastikan identitasnya. Dia saat ini di kuil Dewa Bela Diri. Ada orang itu. Belum waktunya Wang Xin menjadi ketua. Hahaha, kuil Dewa Bela Diri penuh arus bawah. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus. Ketua, biksu tua itu sudah pergi. Kita belum membayar uangnya. Biksu tua itu bukan orang biasa. Kedua Dewa Perang. Apa maksud Bos Luo? Terima kasih, kedua Dewa Perang, sudah tidak bertindak keras. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari saya. Luo, silakan diterima. Tidak perlu. Hari ini kami juga mendapat keuntungan. Hanya berharap Bos Luo ke depannya bertindak rendah hati. Ya. Kedua Tuan. Ketua kuil Dewa Bela Diri sekarang seharusnya sedang dilelang. Tidak ingin mengikuti, kedua Tuan? Ketua kuil Dewa Bela Diri? Benar. Dia adalah pewaris keluarga Wang, baru saja membeli beberapa barang dari saya, untuk diberikan kepada yang menemaninya, bintang besar, Nona Kirana. Menarik juga. Ayo. Saya di sini, Tuan. Ayo kita lihat, apa yang sedang dilakukan adikku yang baik itu. Adik? Ketua, lihat gelang ini, cantik tidak? Cantik. Bagaimana Arya bisa datang? Ketua tidak melihat Wang Xin itu. Dia sekarang jadi ketua. Mana mungkin dia datang ke ruang utama ini? Tentu saja di ruang VIP. Kalau kita, gak masalah. Setelah dia lihat aku, pasti dia datang sendiri. Kenapa Arya si pecundang itu datang? Ketua, bukankah Anda memberitahu Nangong Shue untuk menyuruh Arya pergi dari ibu kota? Berani dia masih pamer di depanmu? Pikiran orang yang akan mati, mana aku tahu. Iya juga. Ketua, kalau begitu, kita pergi ke ruang utama sekarang. Kamu turun dulu ya. Aku temui kamu sebentar lagi. Ya, oke. Tuan, kami tidak menemukan Ketua Kongmen. Tapi menurut anggota Kongmen, Ketua Kongmen tampaknya tidak mau bertemu kita. Membawa Kirana Kusuma ke Juba Oge itu hanya kedok. Yang terpenting adalah,
Kami sudah tahu bahwa ketua Kongmen di dalam jubah Oge ini ingin benar-benar membunuh Arya. Merangkul ketua Kongmen ini barulah yang paling penting. Jangan-jangan kalian ngomong sesuatu yang tidak seharusnya. Kami lakukan seperti yang Tuan katakan, kami bersikap sopan kepada rumah gerbang kekosongan, tidak ada sedikit pun penghinaan. Itu aneh. Ketua gerbang kekosongan biasanya tidak peduli urusan dunia, seharusnya dia tidak tahu bahwa aku palsu. Ketua kuil Dewa Bela Diri? Apa mungkin dia yang main di belakang? Arya, kenapa kamu di sini? Apa karena kamu tahu aku dan ketua ada di sini, sengaja datang untuk mengganggu kami? Kirana Kusuma, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Ketua sudah menyuruh Nangong Shue memberitahumu, meninggalkan kota kekaisaran, tapi kamu tidak mendengarkan nasihat. Sepertinya keluarga Nangong ini, juga tidak bisa melindungimu lagi. Aku sudah bilang sejak di kota Samudra, aku tidak perlu dilindungi siapapun. Itu karena ketua baik hati. Kalau tidak, mungkin seluruh tubuhmu sudah sekeras mulutmu, kurang ajar. Hei, sepupu. Bagaimana dengan Kirana sebelumnya? Dia dulu dianggap wanitamu, karena tidak bisa mendapatkannya, tidak perlu menghancurkannya juga, kan? Ketua, tolong bela saya ya. Saya baru saja mendapatkan beberapa kontrak endorsement merek internasional besar. Dengan satu pukulan ini, bagaimana saya bisa keluar dan bertemu orang lagi? Tenanglah, sayang. Hari ini aku pasti akan membela kamu, sepupu. Seharusnya kamu sudah meninggalkan ibu kota, kan? Jangan bilang ibu kota, bahkan seluruh dunia. Tuanku Arya bisa pergi kapan saja, dan tinggal kapan saja. Ketua, lihat dia, di depanmu dia masih begitu sombong. Tidak apa-apa. Arya, pendekar naga hijau, yang terkuat di bawahmu, sudah memberontak, dan semua pendekar kuil Dewa Bela Diri sudah berada di bawah komandoku, dan aku juga akan menikah dengan keluarga Nangong. Nantinya, dengan dukungan berbagai kekuatan, apakah kamu pikir pengaruhmu masih ada? Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Rupanya ketua Kongmen tidak mau menemuiku, itu ulahmu, ya? Oh, begitu. Rupanya pendeta tua itu adalah gerbang nomor 1 di dunia, ketua Kongmen. Coba tebak. Kamu. Kongmen tua itu tidak mau tunduk padaku, dan juga tidak mungkin tunduk padamu. Aku akan segera menikah dengan Nangong Shue, dengan dukungan dari berbagai kekuatan saat itu. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kamu sih, memang pintar. Tapi sayang, digunakan di tempat yang salah. Oh ya? Dan juga Kirana Kusuma itu. Kau tidak akan pernah menyangka, wanita yang kau layani selama 3 tahun, bisa menggeliat di bawahku, kan? Sepupu, aku benar-benar kagum padamu, menghadapi wanita yang begitu lembut dan manis, bagaimana kau bisa menahan dirimu? Coba katakan lagi. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Arya, apa yang ingin kau lakukan? Juga karena wanita seperti ini kau bersemangat? Tidak sepadan. Ah, pendekar naga hijau juga tidak ada sekarang, kau juga tidak punya hak untuk mengendalikan kuil Dewa Bela Diri. Aku kira kau datang ke paviliun harta karun ini untuk memilih beberapa koleksi yang cocok, lalu memberikannya kepada Nangong Shue untuk melamarnya, kan? Tapi tenang saja, dengan aku di sini, hari ini kau tidak akan mendapatkan satu pun barang. Oh, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Teman-teman, cincin ini memiliki sejarah yang luar biasa. Konon, ini dipakai oleh Kaisar Li Shimin dari dinasti Tang. Apa? Cincin ini memiliki sejarah yang begitu menakutkan? Serius? Rumah harta kita sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Kami tidak pernah menjual barang palsu atau cacat. Barang ini diverifikasi langsung oleh Sesepuh Luo. Aduh, karena Sesepuh Luo mengatakan itu asli, pasti benar. Jangan bicara omong kosong lagi, cepat sebutkan harganya. Baik, aku tidak akan bertele-tele. Harga awal 5 juta. 5,2 juta, 5,3 juta. 6 juta. Siapa itu yang tiba-tiba menaikkan 100 juta? Dari keluarga mana lagi? 10 juta. Ketua, bahkan sikapmu saat menawar. Sangat keren.
Bukankah itu tuan muda keluarga Wang? Dia bukan hanya tuan muda keluarga Wang. Acara yang akan menggemparkan ibu kota, kau dengar, Wang Xin itu, sekarang adalah ketua kuil Dewa Bela Diri. 15 juta. 30 juta. 30 juta. 1. 50 juta. Aku sudah bilang, hari ini kau tidak akan mendapatkan satu barang lelang pun. Ketua, Wang Xin ini terlalu sombong. Tidak apa-apa. Karena sepupuku suka, ya berikan saja padanya. Ketua, kamu terlalu keren. Tampaknya Tuan Ketua sangat tertarik dengan barang ini ya. Kalau begitu, saya nyatakan barang ini milik Tuan Ketua. Cincin jari dari dinasti Tang ini meskipun mahal, pada dasarnya kan cuma cincin jari, menghabiskan 50 juta untuk membelinya, agak bodoh kan? Kamu diam sedikitlah. Kau mau mati? Berikutnya, barang lelang ini pastinya kalian juga sangat tertarik. Konon, satu-satunya kaisar wanita dari dinasti Tang kita, mahkota ratu yang pernah dipakai oleh Wu Zetian. Tuan Ketua menginginkan mahkota ini? Baik. Mahkota ratu ini Nangong Shue pasti suka. Harga awal 30 juta. 50 juta. 80 juta. Siapa ini? Berani menawar melawan ketua kuil Dewa Bela Diri? Kamu pasti tidak tahu, ini adalah tuan muda dari keluarga Wang, Arya, tuan muda besar. Tapi 3 tahun lalu karena menyinggung keluarga Wang, dia diusir. Bukankah ini anak buangan? Berani juga melawan? Ini urusan keluarga mereka, kita ini orang kecil, jangan banyak komentar. 300 juta. 1 miliar. Tuan muda apa? Mahkota ratu itu di pasar hanya bernilai sekitar 100 juta. Kau membayar 10 kali lipat. Apa? Lagi pula kita sekarang tidak punya uang. Uangmu bukannya sudah dipakai untuk menyuap keluarga-keluarga besar? Lupa bilang, sebenarnya hadiah untuk Nangong Shue sudah saya siapkan dari dulu. Arya, Kau berani menipuku? Arya. Kau berani menipuku? Tidak, bukankah kau sendiri yang menawar? Mari kita persembahkan kepada Tuan Ketua tepuk tangan yang paling meriah. Berhenti bertepuk tangan. Ketua, kau baik sekali. Untuk Kirana, kau rela bayar mahal. Pergi. Ayo pergi. Apa? Kau bilang Arya dia tidak meninggalkan ibu kota. Dia masih mempermainkan Wang Xin di Jubao Pavilion. Ya, Nona besar Arya ini sama sekali tidak mendengarkan perkataan Anda. Sekarang dia benar-benar telah membuat ketua kuil Dewa Bela Diri benar-benar marah besar. Saya kira setelah pernikahan Anda dengan ketua kuil Dewa Bela Diri ketua kuil Dewa Bela Diri akan menindaknya. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Mempermainkan ketua kuil Dewa Bela Diri? Apa dia pikir dengan melakukan ini, dia bisa membalas dendam? Dia hanya mendorong dirinya ke jurang yang lebih dalam. Nona besar, apa yang akan Anda lakukan? Tentu saja saya akan mencari Arya. Saya akan mengantarnya sendiri meninggalkan ibu kota. Nona besar, kepala keluarga memberi perintah. Sebelum pernikahan besar, Nona besar dilarang keluar kau. Nona besar. Ada apa lagi? Tuan kepala keluarga Wang, Arya, datang ke sini. Untuk apa dia datang? Datang untuk melamar. 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 Dia benar-benar keterlaluan. Lepaskan aku. Aku sekarang mau cari kakek. Kalau kalian masih menghalangi aku akan mati di depan kalian. Arya muda, kamu bilang, apa yang kamu lakukan hari ini? Melamar. Aku tidak salah dengar? Kamu, seorang pemuda yang diusir dari keluarga Wang, datang ke keluarga Nangong untuk melamar? Arya, kamu ini pecundang. Masih belum cukup menyakiti Sweer kami, berani datang ke sini? Semuanya, aku. Arya, masalah. Di jamuan, perpisahan, kami sudah tahu. Wang Xin ini meskipun bukan orang yang paling ideal untuk Sweer, tetapi dibandingkan dengan itu, dia juga di dalam Nusantara satu-satunya yang sepadan dengan Sweer. Dan, surat pernikahan Wang Xin ini sudah diterima oleh keluarga Nangong. Baik, sekarang sudah tidak ada lagi.
Kurang ajar, kamu ini pemuda pecundang, berani-beraninya di depan kami merobek surat pernikahan. Kamu pikir keluarga Nangong tidak punya orang? Hanya level dewa perang saja. Ketua Wangsin itu, demi menjaga persaudaraan kalian, dia tidak terlalu mempersulitmu, tapi kau malah semakin sombong. Keluarga Nangong kami, juga salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota. Kami tidak punya alasan untuk memanjakan keburukanmu. Paman, mungkin kau tidak percaya. Shue'er hanya bisa bahagia sejati jika menikah denganku. Dan keluarga Nangong juga akan makmur dan sejahtera, bahkan menjadi keluarga nomor 1 di Nusantara. Dasar sampah. Kau benar-benar bicara ngawur? Serang dia. Keluarga Nangong, setidaknya salah satu dari 3 besar di ibu kota, ternyata tidak punya pandangan. Keluarga Nangong kami, setelah menerima surat pernikahan dari Wangsin, tidak ada alasan untuk mengubah perjodohan ini, kau pulang sajalah. Paman, Berhenti. Aku akui, aku memang agak terkesan padamu, tapi Wangsin memang ketua kuil Dewa Bela Diri. Meski keluarga Nangong punya kekuatan, jika ingin melawan kuil Dewa Bela Diri, itu tidak lebih dari mimpi di siang bolong. Bodoh. Bapak, bagaimana Bapak bisa datang? Ini. Pernikahan Shue'er yang telah saya tetapkan, yang saya maksud saat itu adalah putra sulung keluarga Wang, yang saya maksud adalah Arya, sedangkan kalian, kira-kira kalian pikir asalkan putra utama keluarga Wang saja sudah cukup. Benarkah? Tapi, Bapak sekarang bukan lagi kita yang memilih Wangsin, bukan hanya putra keluarga Wang tetapi juga ketua kuil Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan pecundang Arya itu jauh lebih kuat darinya. Apa yang kamu tahu? Keras kepala. Jangan-jangan kalian pikir Wangsin adalah ketua kuil Dewa Bela Diri kan? Bapak, jangan-jangan Bapak mau bilang dia adalah ketua kuil Dewa Bela Diri, kan? Benar. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang anak buangan. Kakek ini tidak salah bicara, kan? Anda yang bijak, Pak. Bapak, dalam pesta perpisahan ini, utusan Naga Biru pernah berkata ketua kuil Dewa Bela Diri adalah Wangsin, bukan Arya. Meskipun dia mendapatkan cincin Dewa Bela Diri akhirnya direbut oleh Wangsin. Dia sekarang hanyalah cangkang kosong, mengatakan, dia sekarang adalah ketua kuil Dewa Bela Diri, lalu apa buktinya? Makanya kalian sangat bodoh. Siapa bilang ketua kuil Dewa Bela Diri harus dibuktikan dengan cincin Dewa Bela Diri? Ini. Jadi kalian benar-benar bodoh. Siapa bilang ketua kuil Dewa Bela Diri harus dibuktikan dengan cincin Dewa Bela Diri? Ini. Aryana, buktikan saja identitasmu. Baik. Pedang, datang. Ini pedang dewa, pedang milik ketua kuil Dewa Bela Diri. Konon pedang dewa ini telah membunuh ribuan musuh. Hanya dengan melihat dari jauh sudah bisa merasakan aura pembunuh ini benar-benar ketua kuil Dewa Bela Diri. Arya, apa kau benar-benar ketua kuil Dewa Bela Diri? Nyawaku ini diselamatkan oleh mantan ketua kuil Dewa Bela Diri. Yesman, sebagai ucapan terima kasih, aku menjodohkan Kirana dengan Arya. Kalian para bodoh masih mengira itu Wangsin. Jika bukan karena Kirana menemuiku, keluarga Nangong ini akan hancur di tangan kalian. Pa, meskipun kami kurang mempertimbangkan hal ini tapi kau bilang keluarga Nangong akan hancur di tangan kami. Kau masih berani membantah? Hal detailnya biarkan Arya menjelaskannya kepada kalian. Sepupu laki-lakiku itu sangat licik dan penuh perhitungan. 3 tahun lalu aku diusir dari keluarga Wang, dialah yang bermain di belakang. Dan sekarang dia merebut posisi ketua kuil Dewa Bela Diri. Jika dia menikah dengan Kirana, maka aset keluarga Nangong kalian setelah dihabiskan olehnya. Coba pikirkan nasib apa yang akan kalian alami. Kalau begitu kenapa kau tidak membunuh Wangsin saja? Sudahlah, Arya punya rencana sendiri. Cepat kembalikan surat pernikahan keluarga Wang. Pas surat ini tidak bisa dikembalikan. Apa kau memaksa aku memukulmu? Bapak, kamu salah paham. Salah paham apaan? Arya kecil sudah punya rencana sendiri. Bukan aku tidak mau mengembalikannya. Tapi surat pernikahan ini sudah disobek oleh Arya. Tidak apa-apa kakek, surat pernikahan sudah rusak, biarkan saja. Lagi pula, Wangsin sudah mengirim undangan. Biarkan dia menghadiri pernikahan sendirian. Saat itu, ekspresi wajahnya pasti sangat menarik.
Baik, aku ikut kamu, baik. Arya, meskipun kamu adalah ketua kuil Dewa Bela Diri, tapi jika ingin menikahi Kirana, kamu juga harus menunjukkan sedikit ketulusan. Tenanglah, Pak. Mas kawin ini sudah lama aku siapkan. Kamu terlalu pelit. Hanya sebuah giok kecil, paling-paling 6 digit. Keluarga Nangongku adalah salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota. Orang picik, barang yang dikeluarkan Arya pasti bukan barang biasa. Giok ini mengandung roh naga sejati. Dapat melindungi keluarga Nangong kalian makmur dan sejahtera selama generasi. Pantasan saja ketua kuil Dewa Bela Diri. Benar-benar murah hati. Sebagai perbandingan, Arya, kamu sudah bersusah payah. Meskipun hari ini kamu tidak membawa mas kawin, mereka tidak berani berbuat apa-apa padamu. Bagaimanapun juga, kakek belum mati. Kakek, apa maksud Anda dengan ucapan itu? Mas kawin ini seharusnya saya siapkan. Kamu panggil saya apa? Kakek, saya belum setuju untuk menikah dengannya. Tuan Muda, Anda mencari saya? Bagaimana persiapan pernikahan besok? Apakah semua kekuatan di Nusantara sudah diundang? Tenang saja, Tuan Muda. Hanya saja keluarga Nangong sejauh ini belum ada pergerakan. Sialan. Lagi pula Nangong Sue enggan menikah denganku. Tapi sekarang aku bukan hanya pewaris keluarga Wang, melainkan juga ketua kuil Dewa Bela Diri. Meskipun keluarga Nangong 1000 kali tidak mau, mereka tidak berani melawanku. Jadi besok mereka pasti datang. Orang dari keluarga Nangong sudah berangkat. Belum? Keluarga Nangong ini, apa mereka benar-benar berani membatalkan pernikahan? Keluarga Nangong mengirim seseorang untuk memberikan hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Matahari terbenam di barat, sering bertemu. Air mengalir ke timur, tidak kembali. Keluarga Nangong ini sebenarnya mau apa? Ini terlalu berani. Membatalkan pernikahan mungkin bisa dimaafkan, tapi mereka memberi Wang Xin boneka kertas. Lihat muka Wang Xin, sepertinya dia mau memakan orang. Wang Xin telah mengundang setengah dari kekuatan top Nusantara, berakhir dengan situasi memalukan seperti ini. Jika ini tersebar keluar, jangan bilang keluarga Wang, bahkan kuil Dewa Bela Diri pun akan kehilangan martabat. Sekarang akan ada pertunjukan bagus. Saat kamu pergi ke keluarga Nangong, apakah ada yang aneh di keluarga Nangong? Ini. Bicara. Saat bawahan pergi, anak buangan itu Arya juga ada di keluarga Nangong. Dia dan Nangong Sue bergurau dan tertawa. Keluarga Nangong. Arya, kalian cari mati. Naga hijau. Saya di sini, Tuan. Aku ingin kau pergi ke keluarga Nangong sekarang. Dan tangkap Arya untukku. Tunggu perintahku. Saya mengerti, Tuan. Aku ingin lihat apakah kau, naga hijau, benar-benar tunduk padaku, atau hanya mata-mata di sisiku. Ketua, Ibu Ketua. Begitulah keadaan di pesta pernikahan. Kau masih tertawa? Kau ini, apa sih yang kau pikirkan? Tipu daya macam apa itu? Kalau aku jadi Wang Xin, aku pasti lebih marah darinya. Membatalkan pertunangan sudah cukup, tapi kau juga memberinya boneka kertas. Ini yang kusebut memberinya peringatan. Dia berani melakukan hal yang tidak pantas. Harus siap menanggung akibatnya. Bahkan, jika itu berarti kehilangan nyawa. Oh ya, bagaimana hasil pengintaianmu di sisinya? Apa yang kau dapat? Wang Xin ini cukup licik. Meskipun aku selalu di sisinya, aku tidak tahu hal-hal inti. Hanya tahu dia adalah pemimpin sekte kematian. Selain itu, tidak ada. Berarti sekarang belum bisa bertindak. Ketua, apakah sedang pusing karena informasi tentang sekte kematian? King Long kembali. Kakak senior ini adalah pemimpin Kongmen. Kamu bukan tandingannya. Apa? Sekte nomor 1 di dunia. Kongmen, kakak senior sudah bicara. Apakah ada kabar tentang sekte kematian? Benar-benar tidak menyangka orang nomor 1 di dunia. Begitu mudah. Aku, Kongmen, sudah memberikan kabar sekte kematian, semuanya tercatat di surat ini. Terima kasih banyak kakak senior.
Meskipun Kongmen adalah sekte nomor 1 di dunia, kami tidak pernah bercita-cita menjadi nomor 1. Kami hanya ingin seluruh makhluk di dunia terbebas dari bencana. Kuil Dewa Bela Diri saya sependapat dengan Kongmen. Saya bersumpah di sini tidak akan membiarkan sekte kematian merusak dunia. Namun saya perlu mengingatkan ketua satu hal. Wang Xin itu berpikir sangat teliti, saat ini sudah mengirim orang untuk mengamati keluarga Nangong secara diam-diam. Jika tidak ingin sia-sia, sebaiknya bersiap lebih awal. Tuan, sudah pasti. King Long dan Arya bertarung. Arya tidak bisa melawan lagi, dia ditaklukkan oleh King Long. Sepertinya King Long memang tahu diri. King Long, kerja bagus. Saat aku menguasai dunia, kamu akan menjadi satu-satunya yang berada di bawahku dan di atas semua orang. Terima kasih ketua atas bimbingannya. Sepupuku tersayang. Bagaimana bisa kau berakhir seperti ini? Wang Xin, kau berani mengkhianati keluarga Wang, bergabung dengan sekte kematian? Arya, apa kau masih belum tahu? Kenapa 3 tahun lalu kau diusir dari keluarga Wang? Apa maksudmu? Kamu pikir sekte kematian bisa berdiri di dunia? Itu semua berkat dukungan penuh dari keluarga Arya. 3 tahun lalu, kau membantai sekte kematian. Tahu tidak, berapa banyak kerugian yang kau timbulkan pada keluarga Arya? Seharusnya kau sudah mati 3 tahun lalu. Tapi, ayahmu yang mati-matian membelamu, menanggung semua kesalahan untukmu, lalu dibunuh oleh keluarga Arya. Jadi, kau hanya diusir oleh keluarga Arya sesederhana itu? Maksudmu, ayahku tidak meninggal secara wajar? Tentu saja. Tapi sekarang membicarakan ini sudah tidak ada gunanya, kan, kakak sepupu? Aku juga harus berterima kasih padamu. Saat itu kau membunuh ketua sekte kematian, aku jadi punya kesempatan menjadi ketua sementara ini, dan lebih berpeluang menjadi ketua kuil Dewa Bela Diri. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, kakak sepupuku yang baik, dan 2 wanita itu, Kirana Kusuma dan Nangong Shue, mulai hari ini, wanitamu menjadi wanitaku. Dan kuil Dewa Bela Dirimu akan kurawat dengan baik untukmu. King Long. Kalian? Kamu pikir orang kuil Dewa Bela Diriku begitu mudah mengkhianatiku? Ternyata kamu dan naga biru di keluarga Nangong hanya berpura-pura. Tujuannya untuk menjebakku. Kamu tidak benar-benar berpikir dengan kemampuanku bisa mengalahkan ketua. Sekarang sudah berakhir. Arya, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan tahu sisa anggota sekte kematian lainnya. Ini daftar sekte kematian ini dari mana datangnya? Tujuan saya datang ke sini. Pertama adalah untuk membunuhmu sekali. Kedua adalah memanfaatkan waktu ini untuk memusnahkan sisa-sisa pengikutmu. Tempat ini memang agak rusak, tapi kamu sendiri yang memilihnya. Daftar ini kamu sebenarnya dari mana? Aku seharusnya sudah tahu sejak awal sekte Nakong tidak mau tunduk padaku. Dia seharusnya bergabung di bawah komandomu. Kamu memang pintar, tapi tidak digunakan di tempat yang benar. Sekarang, aku akan mengantarmu pergi, kakak, sepupuku yang baik. Kamu tidak benar-benar berpikir begitu. Begitu saja bisa membunuhku. Apa maksudmu? Tuan muda, jangan bergerak. Jika kau bergerak, aku akan meledakkan bom. Arya, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Cabut. Bajingan. Sisa-sisa sekte kematian sudah kita musnahkan. Dan kuil Dewa Bela Diri kita telah mengeluarkan perintah buru untuknya di seluruh Nusantara. Tidak ada tempat baginya. Biarkan dia bertahan beberapa hari lagi. Selamat, Ketua. Selamat, Ketua. Sisa-sisa sekte kematian telah habis dimusnahkan. Mulai sekarang,
Tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menandingi kuil Dewa Bela Diri. Kuil Dewa Bela Diri tidak pernah berniat menjadi penguasa. Hanya berharap rakyat di negeri ini bisa menikmati sinar matahari. Bagus, Tapi, Arya, pernikahanmu dengan Kirana. Aku dan Kirana sudah sepakat. Pernikahan kami akan dilaksanakan besok. baik. Kirana aku akan memberimu pernikahan yang paling megah. Arya sekarang sudah mengeluarkan surat perintah buruan dari kuil Dewa Bela Diri. Sekarang seluruh kekuatan Nusantara sedang mencari kita. Kita sudah tidak punya tempat bersembunyi. Tidak apa-apa. Kemerosotanku hanya sementara. Setelah aku pulih, aku pasti akan membuat Arya itu dan seluruh kuil Dewa Bela Diri membayar darah dengan darah. Tentu saja aku percaya pada Tuan Wangsin sudah tidak punya jalan keluar. Jika aku membunuhnya, lalu mengirimkannya ke kuil Dewa Bela Diri, mungkin aku bisa mendapatkan kesempatan hidup. Oh ya, di tasku masih ada beberapa uang. Tolong ambilkan, kita bagi 2. Baik. Tuan, Hadiah buruan dari kuil Dewa Bela Diri cukup tinggi, kan? Arya. Karena kau tidak memberiku jalan hidup. Jangan salahkan aku. selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Mulai acara kalian sibuk dulu ya. Baik. Oh iya, aku juga ganti baju dulu ya. Baik. Sampai nanti. Katanya sampai nanti, ya? Kok buru-buru? Ketua, apakah Anda sudah siap? Silakan pengantin wanita tampil. Aneh. Mengapa Nona Nangong tidak bergerak? Jangan-jangan dia tidak mau menikah dengan ketua? Jangan asal bicara. Nona Nangong dan ketua saling mencintai masa tidak mau menikah. Lalu menurutmu kenapa? Silakan mempelai wanita. Aku lihat. Tuan ketua kita bertemu lagi. Wangsin, Tuan ketua jangan lihat aku dengan raut wajah seperti itu, dong. kamu benar-benar ingin mati. Sekte kematian sudah habis dibersihkan olehmu. 2 hari ini aku dikejar berapa banyak orang. Jadi kenapa aku tidak mencari beberapa orang yang penting bagi ketua untuk menemani aku mati? Kalau kau berani menyakiti Shue-er sehelai rambut pun, aku pasti akan menguliti dan mencabut uratmu. Arya, sudah jam berapa ini? Kau masih berani mengancamku? Kau benar-benar mengira aku tidak berani berbuat apa-apa pada Nan Gongxue, bukan? Nan Gongxue ini memang pantas menjadi wanita tercantik di Nusantara. Aku hampir tidak tahan, loh. Kau berani. Ingin menyelamatkan Nan Gongxue datang sendirian ke gudang yang sama seperti sebelumnya. Kalau kau belum sampai sebelum gelap, tunggulah untuk mengambil mayat Nan Gongxue. Sungguh tidak masuk akal. Sungguh menakutkan Wangsin ternyata melakukan hal seperti ini. Bagaimana dia melakukannya? Tidak tahu bukankah sekte kematian hanya tinggal dia seorang? Betul? Ketua ini karena bawahanku yang ceroboh, membuat Wangsin memanfaatkan celah menculik nyonya. Mohon hukuman dari ketua. Arya. Arya, kau harus selamatkan Shue-er. Semua tergantung padamu. Cepatlah pergi. Kalian tenang saja. Aku pasti akan membawa Shue-er kembali dengan selamat. Tuan-tuan, kalian tunggu sebentar di sini. Aku akan pergi menjemput pengantin wanita. Ketua ini pasti konspirasi Wang Xin. Dia pasti sudah mengatur semuanya. Kau pergi sekarang. Mungkin dia adalah istriku, juga istri ketua kuil Dewa Bela Diri. Siapa yang berani menghalangiku? Bunuh tanpa ampun. Kalian tidak perlu ikut. Nona Nangong, kau sudah bangun? Wangsin, lepaskan aku segera. Baying Tian Bancu Yuan Gu Deng Gong Fan Chuni.
Nona Nangong, kita semua sudah dewasa, jangan bicara lelucon seperti itu. Kau ada di tanganku, aku masih punya secercah harapan. Jika aku melepaskanmu, apakah Arya akan memberiku jalan hidup? Jika dia benar-benar peduli padamu, pasti sekarang sudah hampir sampai. Wanita secantik ini, tergantung pada ketua kita. Tindakan apa yang akan dia lakukan untukmu? Coba lihat ketua kita. Tindakan apa yang bisa dia lakukan padamu? Wang Xin, Arya adalah ketua kuil Dewa Bela Diri. Kau benar-benar kira dia akan manut padamu? Belum tentu. Wang Xin, jangan terus-terusan salah langkah. Masih ada waktu untuk mundur sekarang. Kau suruh aku mundur? Itu benar-benar lelucon. Aku bilang padamu, semua ini karena dirimu. Saat itu kau di Haicheng, jika kau mau menikah denganku dengan patuh, sekarang tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Tunggu sampai Arya datang. Aku akan memotong-motongnya di depan matamu. Kau mau memotong-motong siapa? Jangan bergerak. Kakak sepupuku yang baik, akhirnya kau datang. Tenang saja. Lepaskan mereka berdua. Aku akan membuatmu mati dengan utuh. Kakak sepupu, jangan bercanda seperti itu. Surat perintah penangkapan sudah dipasang di mana-mana. Jika aku melepaskan mereka, tentu aku akan menyerah padamu. Sudahlah. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kudengar kau sudah mencapai level tak tertandingi, melawanku semudah membunuh ayam, tapi, kalau kau kehilangan satu lengan, apa kekuatanmu takkan sebanding denganku? Arya, hari ini, aku ingin kau kehilangan satu lengan. Jangan, Arya. Diam kau. Kalau kau berani bicara lagi, akan kupatahkan lehermu. Aku setuju. Arya. Jangan. Arya. Sepupuku, mau ku bilang apa tentangmu? Demi dua wanita, kau bahkan rela kehilangan satu lengan. Jangan banyak bicara. Aku sudah melakukan yang kau minta. Mereka berdua, Lepaskan. Dengan levelmu yang tak tertandingi sekarang, aku sama sekali tidak yakin bisa selamat dari dekatmu. Jadi, mereka belum bisa kulepaskan. kau ingkar janji. Apa kau tidak takut orang kuil Dewa Bela Diri akan membalasmu? Takut apa yang harus kutakutkan sekarang? Aku bilang padamu, semua ini terjadi karena dirimu. Karena dewa yang kau tunjukkan, kesucianku hilang. Aku tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Pewaris keluarga Wang hanya satu, yaitu aku, Wang Xin, bukan kamu. Apa kamu benar-benar peduli dengan reputasi palsu ini? Reputasi palsu? Pewaris keluarga Wang dan ketua kuil Dewa Bela Diri itu adalah kehormatan tertinggi di dunia. Kamu bilang itu reputasi palsu? Berani kamu berkata dengan hati nurani? Apa kamu sendiri tidak pernah memikirkan semua ini? Jika aku menginginkan semua ini, 3 tahun lalu, Aku tidak akan rela pergi ke kota Tianhai, itu karena kamu pernah mendapatkannya. Sedangkan aku tidak. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kamu yang menjatuhkanku. Jadi hari ini kamu harus mati. Aku mengerti. memotong lengan sendiri hanya siasat sementara. Yang kamu inginkan adalah aku bunuh diri di sini, kan? Benar. Hanya jika kamu bunuh diri di sini, aku akan melepaskan mereka berdua. Apa dasar aku percaya padamu? Arya, kesabaranku terbatas, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Jika kamu tidak bunuh diri sekarang juga, jangan salahkan aku jika aku kejam. Baik, Arya, jangan. aku setuju. Arya. Kenapa masih diam saja? Lakukan. Seorang ketua kuil Dewa Bela Diri. Jangan-jangan kamu takut? Arya. Kirana. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Arya. Tidak. Arya, oh Arya. Kamu benar-benar pria yang gila cinta, tapi apa gunanya? Setelah kamu mati, para pecundang di kuil Dewa Bela Diri, bukan tandinganku sama sekali. Dan orang-orang yang bergabung denganmu, mereka hanyalah sekelompok pengkhianat yang hanya ikut arus.
Arya, sudah kubilang padamu, semua milikmu akan kuambil. Sayangnya, setelah kamu mati, kamu tidak akan pernah melihat bagaimana aku menyiksa wanitamu. Kamu begitu yakin? Apa? Mencari Xiaoming, aku melihatmu. Mencari sendiri Mingming, aku melihatmu. Kenapa kau masih hidup? Kau manusia atau hantu? Tak tertandingi. Aku tidak terima. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap kau jadi orang baik. Arya, Tidak apa-apa. bagaimana kabarmu? Kau tidak apa-apa. Kemampuan penyembuhan yang tak tertandingi bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Syukurlah. Arya. Maaf, Tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak ambil pusing. Sudah lewat. Arya. Bisakah kita mulai lagi? Pernikahan kita masih berlangsung. Mau ikut minum anggur pernikahan? Ayo. Maaf. Arya. Akulah yang kehilangan dirimu. Ketua belum kembali sejak lama. Mungkin terjadi sesuatu? Susah bilang, meskipun ketua sangat kuat, tapi Wang Xin juga bukan orang yang mudah, ditambah lagi dia sudah bersiap. Lagi pula, serangan diam-diam sulit dihindari. Ayah, menurutmu, apakah Arya bisa membawa Kirana kembali? Susah bilang. Anak itu, Arya sangat menghargai persahabatan, tapi kadang terlalu mementingkan perasaan itu juga kelemahan. Apakah ada kabar dari ketua? Untuk sementara masih hilang kontak. Jangan-jangan ketua mengalami sesuatu? Diam, mulut sialan. Para ketua belum kembali sejak lama. Kami khawatir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bersiap untuk pergi duluan. Benar, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Nah, Maaf, telah membuat kalian menunggu. Selamat datang, Ketua Nyonya Ketua.